Kemudian yang berikutnya adalah wa tafriqu qadamaihi qadra shibrin. Kemudian merenggangkan kedua telapak kaki qadra shibrin seukuran 1 jengkal. Ya. Nah ini sunnahnya memang dalam sholat itu jangan dirapetin. Kalau buat perempuan mungkin dirapetin sunnah. Ya, tapi kalau buat laki-laki direnggangkan, tapi direnggangkannya hanya seukuran 1 jengkal. Maksimal lah itu ya. Ya, sejengkal juga udah lebar. Kalau dirapetin mah kita kayak mau jatuh. Iya. Kalau tempelin mah. Ada sejengkal ada. Sejengkal lah. Sejengkal kita ada. Ada standar ini apa? Qadra shibrin ya. Fil qiyam ketika kita berdiri. Ya. Kemudian waftitahun sirran limutamakkinin. Kemudian membaca doa iftitah. Sirran pelan-pelan aja. Ya, doa iftitah jangan kencang-kencang. Limutamakkinin bagi yang mampu. Yang nggak bisa ya nggak usah. Itu sunnah ya. Ya, ada beberapa riwayat juga dalam iftitah itu. Jadi kita juga ada yang biasa kita baca karena diajarkan oleh para ulama seperti itu ya, kita Allahu Akbar kabiru dan seterusnya. Juga ada misalnya kalau di Muhammadiyah ada juga bahasa bacaan khusus juga, ada sedikit ya berbeda dengan kita, tapi itu juga sama doa kita, tidak masalah. Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di sini di channel Bang Mo. Illam yata'awwad ya, membaca doa iftitah jika belum membaca ta'awud. Ya, jika belum membaca ta'awud. Jadi doa iftitah itu adalah salah satu sunnah yang sunnahnya disebut dengan sunnah mustahak. Apabila kelewatan, misalnya begitu takbiratul ihram Allahu Akbar kita langsung a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ingat belum iftitah, maka tidak sunnah doa iftitah. Ketika sudah baca ta'awud, maka hilanglah kesunahan membaca doa iftitah. Ya. Ilham ya ta'awud jika belum membaca ta'awud. Kalau sudah ta'awud, maka doa iftitah tidak lagi sunnah dibaca, juga nggak ada pahalanya itu mah. Ya, kalau sudah ta'awud. Au yajlis ma'a imamihi, atau dia sudah duduk bersama imam. Misalnya masbuk, datang sholat imam lagi duduk, ya, begitu Allahu Akbar ya jangan baca doa iftitah, langsung aja ikut sama imam ya. Sudah datang telat baca iftitah, laguan itu mah. Wahwa, adapun doa iftitah adalah lafaz wajjahtu wajhi lilladzi fatara samawati wal ardi hanifan muslimah wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, dan seterusnya. Tuh, la syarika lahu wa muslimin. Sebagaimana kita hafalin lah ini mah. Ini mungkin versi lebih singkatnya. Kalau kita ada ininya, inni wajjahtu wajhiya lilladzina. Di sini langsung wajjahtu wajhiya lilladzina. Sama aja. Ini adalah doa iftitah. Jadi yang belum hafalin. Summa ta'awudun lahu bikulli rak'atin. Kemudian disunnahkan membaca ta'awud, meminta perlindungan kepada Allah ya. Ta'awudun lillah bikulli rak'atin, dalam setiap rakaat. Jadi membaca ta'awud itu bukan hanya saja di rakaat yang pertama, tapi di setiap rakaat ketika kita hendak membaca suratul Fatihah, sunnah baca ta'awud. Ya. Kadang-kadang lupa itu ta'awud itu. Sirron, tapi bacanya sir, pelan-pelan aja. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahnya baru jahar kalau jadi imam. Ya, ta'awudnya tetap sir, pelan-pelan. Wa waqfun ala ra'si kulli ayatin minal Fatihah. Kemudian sunnah berhenti pada setiap kepala ayat, setiap ayat sunnah berhenti. Ya, minal Fatihah, dari suratul Fatihah. Jadi bismillahirrahmanirrahim berhenti, alhamdulillahirabbil alamin berhenti. Sunnahnya sunnah itu ya. Iya, jadi sunnah berhenti pada setiap ayat dari suratul Fatihah. Hatta basmalati, sampai baca basmalah juga sunnah.
Wa yukrahul waqfu ala an'amta alaihim. Ini Ya. Dan makruh hukumnya katanya berhenti atau wakaf pada lafaz siratal ladzina an'amta alaihim. Untung kita kagak. Ya, ini mazhab kita. Karena mazhab kita siratal ladzina an'amta alaihim. Kenapa makruh? Yang pertama katanya di situ kalaupun wakaf di situ bukan wakaf yang tam, bukan wakaf yang sempurna. Yang kedua, itu bukan ayat, bukan kepala ayat, bukan ujung ayat. Beda kalau mazhab Malik, di situ nggak apa-apa. Kenapa? Karena mazhab Imam Malik itu adalah ayat. Karena Imam Malik tidak menghitung basmalah sebagai ayat dari suratul Fatihah. Ya, suratul Fatihah kan 7 ayat nih. Kalau kita 7 ayat itu menghitung basmalah adalah salah satu ayat dari suratul Fatihah, ayat yang pertama kalau kita. Kalau Imam Malik basmalah bukan ayat suratul Fatihah. Ya, tapi tetap hitungannya 7. Di mana 7 di sini? Siratal ladzina an'amta alaihim 1 ayat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin ayat yang ke-7. Jadi dari siratal ladzina an'amta alaihim ayat yang ke-6 sampai waladdallin ayat ke-7. Kalau mazhab Imam Malik. Nah, dalam mazhab kita sunnah pertama katanya dengan alasan itu bukan wakaf yang sempurna untuk berwakaf. Karena masih nyambung, masih ada terusannya. Ya. Yang kedua, itu bukan ra'su ayat. Ya, bukan pangkal ayat. Sehingga tidak disunnahkan untuk berhenti dalam lafaz alaihim, bahkan hukumnya makruh kata para ulama. Berarti di Arab itu Arab apa mazhabnya? Malik. Oh, Malik gitu ya. Banyak mazhab. Jadi Allah yang menghitung ayat, 1 ayat dari suratul Fatihah itu adalah mazhabnya Imam Syafi'i. Ya, itu Imam Ibnu Hanbal kalau nggak salah dengan Imam Malik itu tidak menghitung basmalah sebagai ayat daripada suratul Fatihah. Harusnya dia mau nggak dibaca ya? Apa dikecilin ya? Ya. Kalau di Arab itu nggak ada yang baca basmalahnya kan nggak kedengeran. Iya, kedengeran. Langsung alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kalau di kita nih Nyalain no sono. Mengen yang duduk di situ aja. Kamu kawin berisik. Ngelamun dulu dia. Ya. Nah, kalau di kita ini, kalau menurut kita orang yang tidak sholat menggunakan tidak membaca basmalah maka hukumnya kan tidak sah. Ya. Jadi ini perlu mengetahui hal ini sebelum kita sholat. Kalau kita bermakmum kepada orang yang tidak menggunakan basmalah, maka kita perlu taklid kepada mazhabnya Imam Malik. Karena kalau tidak taklid, maka dalam pandangan kita nggak sah. Bermakmumnya nggak sah. Kenapa? Karena syarat bermakmum itu alla ya'lama butlana sholati imamihi. Tidak boleh atau tidak mengetahui batalnya salat imam. Kalau kita tahu imam tidak baca basmalah, menurut kita batal apa enggak? Batal. Lalu tahu imam lu batal lu ikutin. Kan begitu ya? Kalau mau benar ya harus taklid. Harus taklid. Kalau taklidnya setelah baca ya belum. Itu namanya talfek. Kita nggak tahu nih, imam kita enggak. Nah, itu biasanya gini, kalau kita di mana kita udah pernah bahas ini ya. Kita ulang lagi nih biar nggak lupa. Kalau kita misalnya kita bermakmum di perjalanan, di masjid atau di mall misalnya. Karena biasanya begitu di tempat-tempat seperti itu. Kayak saya juga beberapa kali begitu tuh. Di masjid, di mall atau di mana saja, kalau kita bermakmum dengan orang yang tidak membaca basmalah, maka kalau memungkinkan maka mufarokoh ahsan, ya, memisahkan diri. Daripada talfek juga bukan pilihan yang bagus bagi orang yang mengerti, ya kan gitu. Talfek itu bukan pilihan bagus illa darurat, kecuali kalau darurat seperti di Mekah. Kita nggak bisa kalau nggak talfek. Talfek itu campur aduk mazhab, ya, taklid kepada mazhab yang kita tahu-tahu aja. Yang penting mah menurut ini benar, menurut ini benar. Ya habis kalau di Arab mah susah kita. Untuk taklid pun sebetulnya kan sulit, karena taklid itu atau mengikuti mazhab yang lain pun tidak bisa yang gampang-gampang aja, harus satu qadiyah. Misalkan sholat ya bab sholatnya kita harus ikut semua, dari bab wudunya kita ikutin. Rutin ya. Iya. Ini nyampur-nyampur ya. Nyampur-nyampur.
Nah, ini kan sulit ya. Perkara sulit. Makanya kalau bisa, kalau memungkinkan tidak terjadi fitnah, maka lebih baik mufarraqah. Kecuali kalau misalkan timbul, wah kalau gua keluar nih, mau sama masjid bisa bubar ini semua nih. Nah, timbul fitnah yang lebih besar ya kita alfi gitu. Ya menyesuaikan keadaan aja. Ya. Kondisional lah. Tapi ini penting untuk dipahami karena juga untuk kehati-hatian kita dalam sholat. Gitu ya. Lalu kenapa katanya misalnya yang di kita seperti itu, bukankah kita harus menghargai perbedaan pendapat orang lain? Iya benar, tapi kan harusnya gini, seharusnya ketika kita di tempat yang di sini mayoritasnya mazhab Imam Syafi'i, tentu kita melaksanakan sholat dengan cara mazhab Imam Syafi'i. Harusnya kan begitu. Mereka pun juga harusnya begitu. Cuman kan sayangnya mereka tidak bermadhab katanya. Walaupun pada akhirnya mazhabnya gurunya dia. Taklid juga, jangan taklid ikutin gurunya, sama aja. Jadi kalau kita mau taklid ya taklid yang benar. Gitu. Lanjut ya. Masih lama gak ini? Oh semuanya demen banget ini ngaji. Terus mama duduk kalian. Saya ngapain mau jatuh? Mau nyampe lu. Dia nggak apa-apa. Wa ta'min ya. Wa ta'minun bitakhfif. Ya. Kemudian membaca amin. Sunnah membaca amin bitakhfif. Bitakhfif itu tanpa tasydid. Jadi kalau baca amin tuh amin. Jangan ada yang bacaan gini. Amin. Nah, itu enggak boleh. Ya bitakhfif tanpa ada tasydid. Wa maddin dan dipanjangkan. Amin. A-nya panjang, min-nya panjang. Amin. Itu itu mah dongkol sama imam. Yang aminnya ada dongkol sama imam. Imamnya kelamaan. Imam ya. Nyaut belakang, oi. Ono biasa no. Ya. Itu bakal yang lama ya enggak? Jadi aminnya itu jangan pakai tasydid, ya. Takhfif kemudian dipanjangkan. Amin gitu ya. Wa madin wali makmum, dan membaca amin ini sunnahnya bagi makmum sami'a qira'ata imamihi ma'ahu. Ya, yang mendengar bacaan imamnya. Ya, imamnya bersama dia, yang imam dia gitu ya. Jangan sampai kita karena dengar imam yang lain di toa speaker orang, kita makmum yang ini yang ono kita aminin. Jangan ya. Jadi makmum bagi yang mendengar bacaannya imam. Ya. Kadang-kadang kan kita mah yang namanya sholat tawaknya banyak ya kan. Lagian sih pada pakai sholat. Iya. Bener. Di kita nih kebetulan imam bacaannya kurang enak, yang ono enak banget lagi di speaker. Kita jadi kesor dengerinnya. Nah ini bahaya ini. Makanya sebetulnya memang imam itu tidak perlu pakai toa itu. Ya cukup aja dengan toa yang sekiranya, bukan toa ya, salon yang sekiranya makmum mendengar. Ya nggak perlu dengar sama orang-orang kampung mah kita ngimamin gitu sebetulnya mah. Memang tidak dianjurkan. Jangankan bacaan sholat ya, iqomat saja, membaca iqomat, itu tidak dianjurkan keilan seperti adzan. Nggak perlu iqomat naik ke menara untuk Allah Akbar, nggak perlu. Kenapa? Karena iqomat itu untuk membangunkan hadirin, untuk membangunkan orang-orang yang sudah hadir di tempat sholat, mau jamaah. Cuman kan sengkeknya kita nih, biar dekat musola sekalipun, kalau belum dengar komat belum lari kita, masih di luar aja ngumes, ya kan? Apalagi masih rokoknya masih panjang. Samsu lagi. Ada 2000 lagi. Proses. Tapi itu masih mending mau. Yang begitu juga kalau zaman sekarang mah, ya alhamdulillah gitu ya. Yang begitu juga alhamdulillah banget. Datang. Udah mau datang ke musola. Jadi itu dalam iqamat saja tidak disunahkan sebetulnya untuk menggunakan suara yang keras, karena sebetulnya adalah li'inhadil hadirin gitu ya. Jadi iqamat itu fungsinya li'inhadil hadirin, untuk membangunkan orang-orang yang sudah hadir di tempat sholat.
Walau tarokahul imam, katanya walaupun imamnya tidak membaca amin. Jadi bagi makmum yang mendengar bacaannya imam, walaupun imamnya tidak membaca amin, maka tetap sunnah untuk makmum untuk membaca amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aminal imam," jika imam membaca amin, fa aminu, maka bacalah amin olehmu sekalian. Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati, maka sesungguhnya barang siapa yang bacaan aminnya bersamaan dengan aminnya malaikat, ya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni baginya dosa-dosa yang telah terdahulu. Rawahu Syaikhan. Kalau imam amin kita bersamaan dengan aminnya para malaikat, maka dosa-dosa kita yang terdahulu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kapan para malaikat itu amin? Ya ba'da qiraatil imam. Ya, setelah bacaannya imam. Ya, makanya disunahkan kan kalau dalam sabina itu ada beberapa saktatus shalah, ada beberapa kesunahan kita diam sebentar di dalam salat. Di antaranya kapan? Di antaranya adalah bainal Fatihah, bainal waladhdallin wal amin. Jadi bis waladhdallin, jangan langsung sautin. Diam sebentar baru amin. Biar bareng. Kecil dong. Biar bareng. Itu mau waladhdallin belum selesai aja udah amin. Amin. Iya kan? Ya. Waladhdallin amin baru. Jangan langsung disautin. Ya, biar bareng, biar kompak. Makanya dulu tuh ada para ulama, salah satunya Imam Nawawi Banten kalau nggak salah, dalam kitab Nihayatuz tuh ada tuh membaca mabaina waladhdallin dan amin itu baca rabbighfirli. Waladhdallin rabbighfirli. Amin. Tapi sir aja itunya. Rabbighfirli buat diri sendiri. Yang salah itu biasanya suka ada imam sampai dibaca kenceng. Kayak buat buat aba-aba gitu. Waladhdallin rabbighfirli. Amin gitu. Sebetulnya bacaan rabbighfirli itu sunnah untuk mengisi kekosongan antara amin dan waladhdallin, cuma sirron. Ya. Dibaca pelan saja buat dirinya sendiri. Ya, gitu ya.